المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kajian tafsir surat An-Nazi'at, melanjutkan yang kemarin. Kita masih pada termin yang pertama, yakni ayat ke-11, ayat ke-1 sampai ayat 14. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai 5, di mana itu adalah tentang kematian, ya, tentang malaikat mencabut nyawa. Sekarang kita lanjut kepada yauma tarjufur rajifah. Semoga kita sampai pada terakhir, ya, termin terakhir, fa idzahum bisahira. Baik, kita lanjut aja. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Kedua ayat ini berbarengan, ya, berkesinambungan, yang dimana artinya yauma tarjufur rajifah, hari ditiupkan sangkakala pertama, ya, dengan digoncangkan, rajifah digoncangkan alam semesta ini. Tarjufu itu dari kata rojafa, yang nanti juga digunakan oleh rojifah, ya, rojifah. Rojafa itu banyak arti, ya. Bisa bergoyang, bisa menggigil, ketakutan yang sangat sehingga menjadikan badan kita gigil, ya. Ada kejang, ya, kejang karena kita takut sehingga kita kejang. Gempa dan lain sebagainya, ya. Namun ketika ini digabungkan, ya, sangat berkesinambungan antara takut dengan goncangan. Nanti akan digambarkan seperti itu. Rojifa itu kalau orang Arab naik unta, ya, takutnya itu seperti ini. Ketika orang Arab naik unta, lalu untanya nggak mau berjalan, lalu seorang ini ambil pecut, dipecutkan ke unta, bas, lari untanya. Berhenti lagi untanya, pecut lagi, bas, lari untanya. Larinya unta itu karena apa? Karena pecutan tadi itu. Ya, rojifa itu digambarkan seperti itu. Takutnya karena apa? Karena melihat goncangan alam semesta, hancurnya alam semesta. Itu diartikan seperti itu. Takutnya seperti itu. Namun takut dalam Al-Quran itu ada 3. Ada khauf, seperti dalam Al-Quran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 38. Fala khaufun alaihim wala yahzanun. Takut khauf ini takut karena melihat, ya, karena melihat tadi itu hampir sama dengan rojifah. Dia nggak takut sama sekali awalnya karena melihat kiamat, karena melihat gunung-gunung dihancurkan sehingga mereka takut, khauf, ya. Ini identik kepada orang-orang kafir dan orang yang tidak beriman. Ada namanya khosyiah, ya, khosyiah itu khosyah, ada khosyah. Khosyah ini takutnya kenapa? Karena awalnya ada sebuah ilmu, ada ilmu tentang kiamat. Bagaimana kiamat itu, bagaimana dihancurkannya bumi itu sehingga kita takut seperti ini. Kita belajar tentang kiamat lalu kita takut. Ini dinamakan dengan khosyah, takutnya khosyah. Ada yang selanjutnya, ya, ini semoga, ya, ketika kita sudah tahu bagaimana kiamat itu, kita takutnya secara khosyah, masuk kepada takut secara takwa. Gimana? Ya, kita menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah. Takwa. Takutnya karena takwa. Ada dalam Al-Quran, fattaqun narul lati, ya, itu ada takwa dari takwa. Takut
neraka sehingga sehingga kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Itu disebut takwa. Takut. Takutnya itu terus menerus. Maka dari itu di sini menggunakan isim fa'il ya. Rojifah. Rojifah itu terus menerus takut. Lihat gunung meletus yang sini takut, melihat di sana gunung diletuskan takut lagi, takut terus sampai dikatakan bergetar badannya, bergetar saking takutnya. Wajifah ini diartikan sebagai nafkhatul ula yaumil qiyamah, fase pertama dalam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nanti ada dua fase, dua tiupan. Yang tiupan pertama ini adalah rojifah. Rojifah, suatu hal yang menegangkan. Beberapa orang belum mati waktu itu ya. Beberapa orang belum mati. Melihat langsung seperti apa. Termasuk ya. Maksud itu ada yang mengatakan, ya alhamdulillah dimatikan karena nanti tidak sampai bertemu dengan kiamat ya. Tapi ya tetap bisa melihat kiamat seperti apa. Rojifah ini juga bisa kita lihat dalam ayat yang lain, yauma tarjuful ardu wal jibala wa kanatil jibalu kasiban mahila, dalam Al-Muzammil ayat 14. Jadi hari di mana ditiupkan nanti itu bumi wal jibal dan gunung-gunung itu dihancurkan. Juga ada dalam nanti saya lihat di sini ada Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 18 ya. Nanti dilihat Al-Haqqah ayat 13 sampai 18 itu diceritakan bagaimana kiamat. 13 itu bunyinya begini, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Hari itu disebut hari kiamat. Wasaqqatis sama'u bayya yauma idzi wahiyah. Dan terbelah langit. Jadi ketika hari kiamat itu nanti dibelah langit. Karena langitnya rapuh, di sini disebutkan. Karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Wahiyah, rapuh, yauma idzi wahiyah. Langitnya rapuh, terbelah, gunung-gunung dihancurkan, dibenturkan, langitnya dibelah. Seperti apa kejadiannya? Sangat menakutkan. Setelah semua selesai, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit waktu itu. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Jadi pada waktu itu malaikat menjunjung arsy ya, tempat singgasana Allah. Seperti apa arsy enggak ada yang tahu. Bagaimana mengangkatnya, apakah dengan tangan, ya tidak ada yang tahu. Seperti apa cara mengangkatnya. Pokoknya ada waktu itu ketika selesai semuanya, lalu kita dibangkitkan dengan tiupan kedua, nanti akan dijelaskan tasba'u harradifah. Lalu kita dikumpulkan nanti akan dijelaskan juga. Ya, dikumpulkan. Lalu kita akan berhadapan dengan Allah. Allah dijunjung oleh 8 malaikat. Tasba'u harradifah. Nah ini. Tasba'uha itu sesuatu yang berurutan datangnya dan dekat sekali. Ya, enggak ada jeda yang lama atau enggak ada. Setelah kiamat selesai terus jeda lama enggak. Selesai kiamat terus selesai langsung ada tiupan kedua. Tasba'u harradifah. Berurutan. Radifah itu dari kata rodafa yang artinya mengikuti, memboncengi ya, datang atau menyelubungi ya.
menyelubungi, artinya ya satu dengan yang lain ini sangat berkaitan. Ya, itu gambaran yang kedua. Nanti ada juga kita bahas di ayat selanjutnya. Lanjut ya, qulubu yauma idin wajifah. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Wajifah, dari kata wajafa, artinya bergoncang, bergetar, bergoyang, berdebar-debar ya. Jadinya berdebar-debar. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan ada dua. Wajafa itu seperti wajilat qulubuhum, ya, bergetar hatinya. Khaifah, daripada khauf. Tadi kita jelaskan ya, khauf ya. Memang ini masih kita membahas tentang orang-orang yang kafir munafik ya. Makanya digambarkan qulubu yauma idin wajifah. Tapi mereka takut sekali waktu itu. Jadi ada dua ya, wajafa itu ada wajilat qulubuhum tadi, serta khauf daripada khaifah. Memang qalb itu ada beberapa tingkatan ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa tingkatan. Kita harus tahu ada yang pertama, ada sodr. Sodr itu kulitnya. Mungkin saya pernah jelasin ini ya. Jadi kulitnya hati itu sodr. Masuk ke qalb. Nanti kita bahas lagi tentang ayat ini, memang ada. Ya, nanti kita bahas. Kita nggak begitu detail masalah ini sekarang. Qalb. Masuk lagi ada fuad. Ya, ada namanya penanggalan fuad. Itu artinya hati, sama hati. Ada yang paling dalam adalah lub. Kalau ulama tasawuf mengatakan yang paling dalam adalah sir. Di siril Fatihah. Nah, Fatihah yang paling dalam. Wah, di siril Fatihah. Fatihah yang paling dalam. Seperti apa yo? Kalau itu orang tasawuf menggunakan itu sir. Lub kalau orang-orang tafsir menggunakan lub. Lub itu yang paling dalam. Itu ada albab. Ulul albab, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Pelajaran itu bisa diambil melalui lub ya, yang paling dalam tadi itu. Ulul albab. Disebut orang-orang ulul albab ya, berarti mereka ketika belajar, ketika mempraktekkan ilmunya menggunakan lub, bukan kolab lagi. Bukan kolab yang masih tatarannya ada di luar. Ayat ini dikuatkan oleh surat Al-Ghafir ya, ayat 18. Wa anzirhum yaumal azifati idil qulub ladal hanajir kadhimin. Jadi wa anzirhum, mereka diberi peringatan yaumal azifah, bahwasanya semakin dekat, hari semakin dekat idil qulub, maka hati mereka sesak, ladal hanajir, hingga tengkorakan, kadhim ya, kadhimin itu bagi orang-orang sehingga mereka menahan sedih. Artinya waktu itu harinya emang menakutkan, sangat menakutkan, sehingga hati mereka itu sesaknya sampai tengkorokan. Sangat takut sekali, sesak sampai tengkorak, dingin sampai tengkorak. Itu namanya dingin sangat dingin. Kalau takut sampai tengkorak, itu takutnya sangat takut. Jadi gambaran Al-Quran seperti itu. Dan mereka malil zalimina min hamim. Orang-orang zalim itu nggak ada teman. Waktu itu nggak punya teman, nggak ada teman. Kalau orang-orang mukmin, insya Allah masih ada teman. Ya, orang-orang yang beriman, cinta Al-Quran, hafiz Quran, temannya yaitu hafiz Quran. Al-Quran, masih punya teman. Kalau orang zalim, yo nggak punya teman, mereka ketakutan. Lanjut, absaruha khasyi'ah. Absaruha khasyi'ah, pandangannya tertunduk. Absaruha tidak hanya basar itu kan penglihatan ya. Artinya sebenarnya adalah penglihatan, karena absaruha ini sehingga diartikan sebagai wajah. Wajahnya itu tertunduk. Absaruha khasyi'ah, wajah mereka tertunduk. Khasyi'ah ini berasal dari kata
khasha'a, tunduk, takluk, ya, menyerah. Sangat takutnya sehingga mereka sampai menyerah. Khasha'a ini juga dalam ayat yang lain, wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Ditundukkan pada hari kiamat itu wajah-wajah mereka. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Umyan wa bukman wa sumyan. Bukman itu buta. Lalu bukman itu apa namanya? Bukan. Bukman itu bisu. Sumyan itu tuli. Mereka itu ditundukkan dalam keadaan seperti itu. Alam seperti apa? Ya, wis buta, bisu dan tuli. Saya ngomong buta, mereka takut. Sehingga nanti ada gambaran juga. Ada gambaran ya, nanti kita coba baca. Dari tafsir Qurtubi disebutkan annal mu'minina, sesungguhnya orang-orang mukmin yarfa'u ru'usahum wa wujuhahum. Itu apa namanya? Melihat ke atas kalau orang mukmin. Orang mukmin nanti tandanya seperti itu. Dia melihat ke atas wajahnya, ru'usahum, kepalanya melihat ke atas. Asyadda bayadun minal salji. Mereka itu seolah-olah melihat putihnya salju. Itu kalau orang-orang mukmin. Dikatakan seperti itu dalam tafsir Qurtubi. Beda dengan orang munafikin. Wataswaddul munafikin wal kafirin hatta tarji'a asyadda sawadan minal qawr. Orang munafik, orang kafir, hingga akhir nanti mereka seolah melihat hitamnya dingin. Melihat hitam. Ada kesinambungan ya. Mereka dibutakan sehingga mereka melihat hitam. Sawadan minal qawr. Qawr itu suatu malam yang gelap, gulita, sehingga kita nggak bisa melihat apa-apa, nggak ada cahaya, seperti itu. Itu gambarannya. Mereka mendengar, mungkin ada juga yang mana ya, pokoknya nggak tahu wallahu a'lam seperti apa. Mereka takut, mereka dalam keadaan gelap, luar biasa gelapnya, sehingga mereka takutan. Wallahu a'lam seperti apa takutnya nanti. Ya, kita nggak bisa menggambarkan secara detail. Artinya digambarkan di sini orang munafik dan orang mukmin itu berbeda jauh. Berbeda jauh. Orang mukmin masih gembira di sana, memiliki teman, memiliki Al-Qur'an yang menjadi pelindung mereka, memiliki sholawat yang menjadi teman mereka. Sedangkan orang munafik, orang kafir, mereka nggak punya apa-apa. Mereka gelap, mereka kedinginan, ketakutan. Gambarannya sangat menyedihkan sekali. Orang-orang kafir seperti itu. Oke, kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Artinya orang kafir berkata, inna, apakah kami lamarduduna nanti dikembalikan fil hafirah, dalam kehidupan semula. Beda ya. Kalau orang kafir itu mereka kiamat, lalu mereka rasanya ingin kembali lagi. Kiamat lalu mereka dihancurkan, mereka melihat kehancuran, rasanya mereka ingin kembali lagi kepada kehidupan semula. Rasanya seperti kalau orang kafir, nyesel ya, menyesal. Aduh. Tapi kalau orang mukmin, sebentar lagi saya akan masuk surga. Orang mukmin ya seperti itu. Karena orang mukmin sejak awal tidak merasakan beratnya hari kiamat. Orang munafik, mereka ketakutan. Setelah ketakutan mereka ingin kembali. Wa innal marduduna fil hafirah. Mereka khawatir kalau ini berlangsung lama, kalau ini menyakitkan mereka, sehingga mereka ingin kembali, dikembalikan kepada kehidupan semula. Karena mukmin di sini juga disebutkan dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surat apa ini? Ad-duha, ya. Duha. Dan hari akhirat itu khairun, lebih baik
bagimu minal ula, daripada sebelumnya. Karena orang-orang tasawuf itu mereka getun ya, dihidupkan getun orang tasawuf. Orang sufi itu getun gitu. Kok saya dihidupkan gitu. Akhirnya saya ya malah tergantung pada dunia, malah ingin rapi ya, malah ingin makan yang enak. Itu orang sufi itu merasa seperti itu. Kok saya hidupkan, kok gak saya langsung di akhirat saja, langsung menyembah Allah, menyembah Allah tak wis beribadah kepada Allah tak. Seperti itu. Makanya ada seorang ulama ya, sufi perempuan namanya Rabiatul Adawiyah ya, sudah mengatakan saya nggak mau tidur ya Allah. Ketika saya tidur takut engkau tidak bersamaku lagi. Saking Rabiatul Adawiyah ini saking cintanya kepada Allah. Ya Allah, kok jenengan itu diciptakan untuk Tuhan umat yang banyak. Kok jenengan itu Tuhannya orang banyak gitu loh. Kok enggak Tuhan saya saja? Hanya saya yang bisa menyembah jenengan. Kok jenengan Tuhannya orang banyak? Itu Rabiul Adawiyah. Saking cintanya kepada Allah. Ya orang mukmin seperti itu. Dikasih kematian, dikasih kiamat, malah senang. Ini orang mukmin. Jadi enggak takut. Kalau mereka takut berarti itu orang munafik, orang yang tidak orang kafir. Kita jenengan takut, apa jenengan senang. Nah ini ya kita nggak tahu ya. Memang tingkatan iman kan berbeda. Mungkin ya harus terus meningkat imannya agar kita semakin siap menjemput kematian, kita semakin siap mempersiapkan untuk menjemput hari kiamat. Karena hari kiamat juga tidak lama lagi. Dalam hadis disebutkan umur bumi ini tidak sampai 1500 Hijri ya. Sekarang sudah 1440 Hijriah. Berapa tahun lagi? 9 ya? Bukan 50 tahun lagi. Masa 9 saya masih ada waktu ya. Memang sebutkan dalam hadis seperti itu. Hadisnya memang enggak sahih, artinya masih ada tataran di bawahnya. Artinya ya kita persiapan untuk menjemput kematian, menjemput kiamat yang semakin dekat. Oke. Tapi emang Hafirah ini ada beberapa kaul daripada ulama. Ada yang mengatakan Hafirah ini adalah kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu Hafirah. Mereka ingin dihidupkan lagi. Ini Hafirah. Ada yang di neraka, memang sudah di neraka. Orang-orang kafir itu di neraka ketika mereka dihancurkan badannya, mereka mengharap untuk dikembalikan lagi ya semula. Padahal enggak ya seperti itu, emang dikembalikan seperti semula ya nanti, tapi mereka dihancurkan lagi karena ini Hafirah fa'il juga, berarti lama itu berlangsung lama. Hafirah terus menerus dihancurkan lalu dikembalikan lagi, dihancurkan kembalikan lagi. Itu kata ulama di neraka. Kan neraka itu juga ada beberapa nama ya, ada nama neraka Jahim, ada neraka Jahannam, neraka Hawiyah, neraka Hafirah, ini juga neraka. Hafirah neraka. Ada banyak tipe-tipe neraka. Kita lanjut. Aida kunna idhaman nakhira. Apakah akan dibangkitkan apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Nyambung ya dengan tadi ya. Apakah dibangkitkan menjadi tulang belulang yang hancur, dibangkitkan lagi menjadi semula? Nakhirah ini juga disebutkan dalam bentuk nakhirah. Kan itu kalau di situ pendek ya, nakhirah ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan panjang, nakhirah.
Karena qiraat ada banyak ya, ada 7, ada 14. Salah satu qiraat dari itu menyebutkan nakhirah. Idza kunna idhaman nakhirah. Kalau Al-Qur'an yang jenengan pakai ini riwayat Hafiz. Nanti kita juga mungkin Ustaz Aziz yang lebih paham tentang ini, riwayat-riwayat qiraah. Jenengan baca setiap hari memakai qiraah Hafiz. Dipendekkan. Qiraah yang lain menggunakan panjang. Nakhirah. Artinya apa? Berulang-ulang. Dihancurkan tulangnya, dibangkitkan lagi, disempurnakan lagi, hancurkan lagi, sempurnakan lagi, terus menerus. Dijelaskan dalam surat yang lain, ada surat Al-Isra ayat 49. Wa qalu aidza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadidan. Orang kafir berkata, aidza kunna idhaman, apabila tulang kita warufatan menjadi benda yang hancur, inna apakah kita mab'utsuna dibangkitkan khalqan ciptaan jadi dan yang baru. Nah, jadi mereka tetap ingin dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru, tidak hancur terus. Ya. Dikabulkan memang nanti akan dibangkitkan lagi, dihancurkan lagi. Mereka nggak merasa, nggak mikir itu kalau dibangkitkan disempurnakan lagi apakah nggak dihancurkan, ya, tetap dihancurkan lagi, merasakan kesakitan yang begitu luar biasa lagi, itu yang tetap dirasakan oleh orang kafir. Oke. Saking nanti hancurnya itu digambarkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya angin itu bisa masuk, saking hancurnya tulang ya, saking rapuhnya tulang, itu angin sampai bisa masuk ketika dihidupkan. Itu gambaran hancurnya tulang itu di akhirat seperti itu. Hancur. Saya hancurnya. Oke. Wa qalu tilka idan karratun khasirah. Ya, dikatakan orang kafir mengatakan tilka idan karratun khasirah. Kalau pengembalian seperti itu ya itu merugikan kami, katanya orang-orang kafir. Kami dihidupkan, kami disiksa lagi. Lalu kami dibangkitkan dalam keadaan tuli, atau kami dibangkitkan dalam keadaan bisu. Itu merugikan kami. Atau kami dibangkitkan lagi tapi kami tidak diberi kesempatan untuk beriman. Nah, ini orang-orang kafir. Mereka merasa rugi. Kalau bukan seperti itu ya rugi, ya pinginnya kami ya di bumi lagi bisa beriman, bisa beribadah kepada Allah sehingga memperbaiki nanti di akhirat dia tidak disiksa lagi. Pinginnya seperti itu, tapi nggak bisa, sudah hancur, bumi sudah hancur, udah kiamat, sudah nggak ada lagi gitu kan di bumi. Lanjutnya, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Fa innama maka sungguhnya ia pengembalian itu raj'atu wahidah, tiupan satu kali. Ya, pengembalian, jadi orang sudah meninggal, mati, semuanya meninggal karena sudah ada kiamat, maka ditiupkan lagi satu kali raj'atu wahidah, mereka kembali disebut raj'atu wahidah, juga bisa disebut sebagai zajratul akhirah, ya, zajratul akhirah, tiupan paling akhir, zajratul akhir, tiupan paling akhir. Nanti dikembalikan, mereka dikembalikan lagi, mereka dihidupkan lagi. Fa idahum bisahirah, maka mereka hidup di permukaan bumi. Loh, kok di permukaan bumi? Buminya kan udah hancur katanya. Buminya udah hancur. Yang dihancurkan memang waktu itu adalah gunung. Hancur maksudnya bukan hancur terbelah buminya, bukan menjadi keping-keping buminya, tidak. Tapi hancurnya adalah bumi datar, rata sudah. Nggak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, rata. Buminya udah rata, kayak tekel lah ini lah, rata, kayak karpet ini rata. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, rata. Dan buminya waktu itu berwarna putih.
disebutkan dalam tadi saya nemu tadi itu apa namanya dalam tafsir yang lain bahwa disebutkan waktu itu buminya putih. Oh ini nih surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. Hari diganti di mana bumi menjadi bumi yang lain, was samawati dan langit yang lain, wa barazu dikumpulkan lillahi menghadap Allah al-wahid wahidil qahhar yang Allah maha satu dan maha perkasa ya. Pada hari itu diganti ardun itu diganti menjadi ghairil ard, bentuk yang lain, bentuk yang tidak biasanya. Enggak ada air sudah, datar, enggak ada apa namanya pantai, datar semuanya. Itu digambarkan oleh mufassir yang lain sebagai mahsyar ya, mahsyar dibangkitkan lagi, mereka dihadapkan dengan Tuhan, dengan Allah, di mana Allah tadi itu disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat 18 diangkat oleh 8 malaikat. Arsnya itu diangkat oleh 8 malaikat. Nah, nanti kita dihadapkan oleh Allah di sini. Semua dibangkitkan. Langitnya pun berbeda, langitnya bukan langit seperti ini nanti. Langitnya berbeda, karena langitnya sudah terbelah. Mungkin langitnya hitam, mungkin. Langitnya putih, mungkin. Ya, putih, langitnya, buminya juga putih. Mungkin saja akan terjadi seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sama-sama ke sana. Tapi kita nggak bertemu mungkin ya. Ya Allah ya. Kita sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita yang ada di bumi di sana nanti. Ini disebut dengan mahsyar. Faida bisahiro, permukaan bumi yang baru. Ya, semoga itu sudah ayat ke-14 ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mentadaburi lebih dalam. Jangan sampai di sini putus di sini, jenengan bisa mencari ke referensi yang lain, tafsir-tafsir yang lain, download banyak tafsir. Sekarang sudah mudah, nggak usah beli tafsir, banyak ada di internet. Kalaupun beli, jenengan punya rezeki nggak apa-apa, sebagai tambahan bacaan. Karena saya juga harus belajar, ya. Karena orang alim itu tandanya, kata Imam Syafi'i, ada 2 orang alim itu. Yang pertama, Al-Ghazali, katanya Al-Ghazali ada 2 orang alim. Yang pertama adalah orang yang belajar ketika mau menghadap guru, dan orang yang belajar ketika mau menghadap murid. Kalau jenengan pun nggak jadi guru nanti, jenengan belajar ketika mau mengajari anak-anak jenengan nanti, ya. Jadi itu tandanya orang alim. Ya, saya juga mengatakan saya alim enggak, tapi ya artinya saya berusaha untuk belajar. Saya juga mempeng belajarnya juga, mencari referensi yang sekiranya nyambung untuk dibahas dalam tafsir, kajian tafsir dengan jenengan semua. Oke, itu akhir kalam dari saya. Kita baca Tibil Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.